Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas contoh penyelesaian analisis uji regresi sederhana dengan SPSS. Jadi video kali ini membahas tentang pengaruh variabel X independen terhadap variabel Y dependen. Ini contoh data yang akan saya gunakan. Nah, X-nya misalnya adalah keterampilan proses siswa atau mahasiswa, Y-nya adalah prestasi belajar atau hasil belajar. Data ini kebetulan sudah saya kopikan ke SPSS di sini. Jika ada yang belum bisa, silakan lihat video saya sebelumnya, perkenalan tentang SPSS, bagaimana cara menulis di sini mengganti nama variabel, nanti silakan dilihat. Kita kembali lagi ke data mentahnya. Apa yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah uji prasyarat, uji normalitas suatu data. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah klik analyze, descriptive statistik dengan frekuensi, masukkan variabel dependen pada kotak variabel. Kenapa? Karena yang dicek prasyarat hanya variabel dependen, yaitu variabel Y saja. Lalu pilih statistik dan seterusnya. Di sini klik menu min, standar deviasi, maksimum minimum, dan scale news. Klik continue. Yang kedua, jika ingin mendapatkan gambar histogram, di menu chart klik histogram dan with normal curve, kurva normal. Dan untuk jika Anda semua ingin mendapatkan Kiki plot dan uji Kolmogorov-Smirnov, ini yang menurut saya paling penting, pilih analyze, descriptive statistik, explore, masukkan variabel Y yaitu dependent pada kotak dependent list, lalu pada menu display pilih plot, lalu klik plot. Pada menu ini aktifkan menu normality with test. Nah, ini yang paling penting. Di video sebelumnya juga sudah ada, namun video kali ini saya ingin membahas tuntas mengenai analisis uji regresi sederhana, baik uji prasyarat maupun regresinya. Kita langsung ke SPSS. Karena ini datanya sudah saya masukkan di sini, kita lakukan uji prasyarat dulu. Yang perlu kita lakukan tadi, klik analyze, di sini tempatnya, klik analyze, descriptive statistik, lalu pilih frekuensi, kita klik saja, tampilannya nanti seperti ini. Ingat, yang perlu kita uji prasyarat hanya variabel Y saja. Nah, jika sudah saya ulangi lagi, jika terlalu cepat, kita pilih salah satu, yaitu karena uji prasyarat hanya Y, kita masukkan ke variabel. Lalu yang perlu dilakukan, yaitu di statistik ini kita klik, tampilannya nanti seperti ini. Kita klik min, standar deviasi, kita cari standar deviasi, maksimum, minimum, dan scale news. Kita continue. Nah, pada menu chart tadi statistik, pada menu chart kita klik saja histogram ini, kita pilih, klik histogram with normal kurva normal. Kita continue saja, lalu oke. Outputnya akan keluar seperti ini. Nah, ini ini output dari yang kita lakukan tadi. Outputnya seperti ini ya. Ini histogram dengan ini adalah menu kurvanya. Apakah sudah selesai? Belum. Kalau kita melihat data mentahnya tadi di catatan, ini baru di sini. Maaf, di sini. Nah, yang paling penting ini. Nah, kita lanjutkan ke SPSS. Untuk mendapatkan Kiki plot dan uji Kolmogorov, untuk mendapatkan Kiki plot dan uji Kolmogorov, karena ini nanti yang paling penting, yang diklik adalah klik analyze, descriptive statistik, lalu pilih explore. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Selanjutnya variabel Y, yaitu prestasi belajar, saya pilih variabel Y, masukkan ke
dependent list. Sedangkan pada bagian display kita cari ini bagian display, kita pilih plot. Ini berarti kita menggunakan proses plot. Selanjutnya pada menu plot yang bagian kanan ini kita pilih. Selanjutnya aktifkan menu ini yang di sini normality plot with text. Kita klik. Kalau mau histogram juga boleh, tapi saya kira tadi kan sudah, jadi tidak perlu. Lalu continue, lalu OK. Kita tunggu outputnya. Nah, ini sudah keluar. Kalau tadi output yang pertama ini histogramnya dengan menu kurva. Ini keterangan data kita bahwa jumlahnya ada 20N itu dan seterusnya. Ini yang paling penting, test of normality. Sebenarnya di video sebelumnya materi kedua, video kedua SPSS ini sudah, cuman karena sekali lagi supaya video ini lengkap, jadi perlu saya tunjukkan. Test of normality ini yang dilihat nanti apa nilai signifikannya. Ini kiki plotnya. Nah, ini yang paling penting. Selain jika kita melihat seperti ini bisa disimpulkan datanya sudah cenderung normal. Ini juga sama. Selanjutnya setelah output dari uji prasyarat sudah muncul semua, sebaiknya kita tulis di Microsoft Word, kita simpulkan, kita copy yang perlu, terus lalu diberi keterangan mulai dari atas sampai bawah sesuai aturan. Jika Anda masih bingung, jika Anda semua mempunyai buku yang saya anjurkan, yaitu buku Statistika Dasar, di sana ada contoh penulisan di halaman 171 sampai 173. Di sini sudah saya buat contoh. Nah, ini contoh penulisan jawaban uji regresi sederhana, yaitu kurang lebih judulnya pengaruh variabel X terhadap Y. Ini data yang sudah saya buat tadi. Ya, kenapa ini perlu? Karena ini adalah pembelajaran sehingga contohnya harus lengkap. Yang pertama, uji hipotesis analisis regresi linier sederhana. Langkah 1 untuk uji prasyarat, kita akan menentukan apakah data cenderung berdistribusi normal atau tidak. Lupa ini caranya bagaimana, kok bisa di copy di Word gitu. Ya tinggal kita copy saja sesuai yang ingin kita beri penjelasan. Misalkan yang ini, kita tinggal klik kanan, copy, kita ke Word. Misalnya ini tadi belum ada, kita hapus, kita tinggal paste, klik kanan, paste. Nah, sudah ada. Supaya lebih menarik, saya taruh di tengah. Nah, seperti ini. Nah, jadi apakah yang lain juga bisa di copy? Ya, yang lain juga sama, mulai apa itu histogram, tabel-tabel yang lain sampai box plotnya. Kita bahas ini. Nah, dari tabel statistik ini dilihat dari output SPSS, nilai skew-nya adalah min 0,807. Ini nih, min 0,807. Hal ini menunjukkan bahwa nilainya negatif yang cukup dekat dengan nilai 0. Nah, itu yang poin pertama. Sehingga bisa kita simpulkan, oh cenderung normal datanya. Tapi apakah itu cukup? Saya kira masih belum. Yang kedua, kita bisa lihat dari histogram. Histogram yang ada dari data yang kita dapatkan, ini kan hampir semuanya data berada di bawah kurva normal yang ini. Ini juga menunjukkan bahwa data cenderung berdistribusi normal.
Yang ketiga kita lihat dari Kiki plotnya, normal Kiki plot of Y prestasi belajar. Yang lingkaran-lingkaran kecil ini apa? Yang lingkaran-lingkaran kecil ini adalah data yang kita punya. Ini cenderung berdempetan dengan garis linier, sehingga kita juga bisa menyimpulkan bahwa data cenderung normal meskipun ada satu data yang jauh sendiri, ini namanya outlier atau pencilan. Nah, di sini sudah ada. Nah, yang paling penting karena kita masih pemula, jika hanya menggunakan Kiki plot, hanya melihat histogram, saya kira masih kurang akurat, kurang cukup berani. Tapi kalau kita melihat test of normality, baik kita melihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, sama saja. Biasanya umumnya saya kalau penelitian menggunakan yang Kolmogorov-Smirnov. Yang dilihat apa? Nilai signifikan. Output SPSS tabel Test of Normality menunjukkan bahwa tabel output dari Kolmogorov-Smirnov ini adalah 0,200 atau 20%. Nilai signifikan 20% ini lebih dari 5%. Berarti karena dia lebih dari 5%, ini menunjukkan bahwa variabel Y yang kita uji prasyarat ini berdistribusi normal. Selanjutnya, uji prasyarat yang kedua adalah interpretasi homogenitas suatu data berdasarkan output data. Ini kita lihat di sini. Jika tadi output yang sebelumnya itu tadi hanya skew news, kurtosisnya belum, silakan melakukan analisis ulang dan kurtosisnya dipilih, diaktifkan. Sehingga di sini output SPSS untuk nilai kurtosis muncul 1,106. Nilai ini menunjukkan nilai positif dan nilai positif dan menunjukkan plot diagramnya cenderung meruncing sehingga datanya menggerombol, sehingga bisa diasumsikan bahwa data cenderung homogen. Dilihat dari box plotnya juga bisa. Garis yang ini diagram box plotnya pada kondisi di tengah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa cenderung homogen datanya. Meskipun di sini ada tadi yang kita bahas, ada pencilan sendiri yang karena memang mungkin nilainya terlalu tinggi sendiri atau terlalu rendah. Nah, tapi saya kira tidak apa-apa. Jika data sudah memenuhi berdistribusi normal dan homogenitasnya, selanjutnya kita akan lakukan uji analisis regresi sederhana. Setelah kita melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas suatu data, selanjutnya yang kita lakukan adalah pengujian analisis regresi sederhana. Namun sebelum dilakukan, sebaiknya dibuat scatter plot datanya. Untuk mengetahui linearitasnya data variabel X dan Y. Apa yang perlu kita lakukan pada menu SPSS? Pilih graph, interaktif, pilih scatter plot. Biasanya tiap versi SPS ada yang berbeda, nanti dicari. Lalu masukkan variabel Y pada sumbu Y, variabel X pada sumbu X. Lalu menu fit, pada kotak metode kita pilih regression. Nah, kalau ini nanti outputnya akan keluar linearitasnya. Lalu untuk proses instruksi analisis regresinya, pada menu SPSS nanti kita pilih analyze, regression, pilih linear. Pilih variabel Y, prestasi belajar, lalu masukkan ke kotak dependent. Sedangkan variabel X, yaitu keterampilan proses, kita masukkan ke kotak independen. Lalu klik OK, akan muncul outputnya. Mari kita praktekkan.
Ini karena datanya sama seperti yang uji prasyarat, karena memang data ini yang perlu kita uji, kita pilih grab, ini kita cari, ini pilih grab, pilih interaktif. Kalau di sini tidak ada, coba kita cari. Ini ada interaktif, lalu pilih scatter plot di sini. Nanti di SPSS versi kalian semua coba dicari, disesuaikan. Jika belum ketemu atau ada permasalahan, silahkan tanya lewat email atau mungkin di kolom komentar atau langsung lewat WA juga bisa. Langkah selanjutnya, kalau tampilan sudah muncul seperti ini, variabel X kita masukkan ke sumbu X, variabel X kita masukkan ke sumbu klik lalu tarik, yang Y juga sama, kita klik lalu kita tarik. Pada menu fit ini kita pilih metodenya masih 0, kita pilih di sini ada 4, non regression, mean, smoother. Kita pilih regression karena kita ingin melakukan analisis regresi. Selanjutnya oke. Nah, ini karena outputnya tadi tidak saya keluarkan, otomatis outputnya akan jadi 1, namun ada kategori sendiri interaktif grab, saya kira tidak masalah. Ini adalah variabel X, variabel Y. Nah, ini adalah linearitas dari data kita. Data-datanya ini yang lingkaran-lingkaran kecil adalah data-data kita. Ini cenderung mengikuti garis meskipun ada yang jauh. Ini nanti variabel X dan Y ada pengaruhnya atau tidak. Kita lanjutkan ke uji regresi. Selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi sederhana. Yang perlu kita lakukan adalah di data view ya, kita klik analyze, pilih regresi. Di sini ada korelasi, ada regresi. Kita pilih yang regresi, klik linear karena kita melakukan regresi sederhana. Kita klik, tampilannya nanti akan seperti ini kurang lebihnya. Selanjutnya, mana yang perlu kita masukkan ke kolom dependent, mana yang kita masukkan ke kolom independent, yaitu untuk variabel prestasi belajar yaitu yang Y kita masukkan ke kolom dependent yang di sini, sedangkan X-nya keterampilan proses kita masukkan ke independent. Kalau sudah seperti ini, yang lainnya abaikan. Tinggal klik OK. Outputnya akan keluar di sini. Di sini ada banyak sekali tabel. Terus yang mana yang digunakan? Hampir semua, ya bisa saya katakan semuanya ini berguna. Menentukan satu persatu, nanti ini kita copy, kita taruh di MS Word, kita beri keterangan sesuai dengan sistematika proses pengujian hipotesis analisis regresi sederhana. Setelah output regresi didapatkan, baik tabel model summary, ANOVA, dan koefisien, kita tulis susun hasil dari output regresi ini pada Word dengan sistematika penulisan seperti ini. Jika tadi ini adalah hasil analisis uji prasyarat, saya tayang langkah selanjutnya. Yang langkah 2 adalah uji analisis regresi sederhananya. Langkah pertama yang perlu kita tulis hipotesis model linier. Kita tulis H0, betanya sama dengan 0, H1-nya betanya tidak sama dengan 0. Artinya persamaan
tidak linier atau tidak ada pengaruh X terhadap Y. Sedangkan hipotesis yang kedua, persamaan linier atau ada pengaruh X terhadap Y. Kita formulasikan rancangan analisisnya, yaitu persamaan regresinya Y sama dengan A plus BX. Karena ini regresi sederhana, hanya Y sama dengan A plus BX. Di mana Y dan X itu variabel kita. Dengan taraf signifikan 5%, karena umumnya di bidang penelitian di dunia kita itu taraf signifikannya 5%. Apakah semua 5%? Tidak. Itu juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tabel pertama, output SPSS pada koefisien. Ini seperti yang tadi, ini saya copy dari output SPSS, klik kanan, copy. Nah, ini mari kita baca, kita simpulkan. Hasil output menunjukkan bahwa A, nilai A-nya adalah 32,392. Ini dari mana? Dari ini. Main 32, maaf salah. Kita tambahin main. Ini juga sama. Nah, nilai A-nya adalah min 32,392, sedangkan nilai B-nya adalah 1,398. Nah, yang dilihat dan yang di sini. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan min 32,392 plus, karena ini tandanya plus 1,398X. Ini adalah regresinya, persamaan regresinya. Nah, saya perbesar. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengaruh atau tidak? Belum terjawab. Ini hanya untuk menunjukkan persamaan regresinya. Catatan penting, nilai koefisien regresi bernilai 1,398 ini. Ini adalah bernilai positif. Jika nanti ada pengaruhnya, berarti X-nya itu berpengaruh positif. Pak, ini kalau bagaimana kalau min? Seumpama nanti di tabel selanjutnya itu disimpulkan ada pengaruhnya, berarti pengaruhnya negatif. Karena ini plus, berarti pengaruhnya positif nanti jika ada pengaruhnya. Untuk tabel selanjutnya, untuk menerima atau menolak hipotesis kita. Hipotesis yang mana? Yang kita susun ini, hipotesis linear atau tidak, ada pengaruhnya atau tidak. Yang kita lihat adalah dari tabel ANOVA. Yang diperhatikan yang mana? Dilihat dari nilai F-nya bisa, yaitu 43,944. Umumnya kalau kita melihat nilai F tabel, biasanya orang statistika menyebutnya itu dibandingkan dengan F hitung. F tabel dibandingkan dengan F hitung. Ini kita punya F hitung. F tabelnya ada di mana? Itu bisa kita bandingkan, ada di buku SPSS, biasanya ada di paling belakang, atau silakan cari di Google F tabel. Nah, statistik nanti pasti ada. Namun karena kita menggunakan output SPSS itu sudah difasilitasi, kita cukup melihat nilai signifikannya saja. Nilai signifikan di sini adalah 0,000 atau 0%. Nah, untuk analisis hasilnya, karena nilai signifikan 0,00 atau 0% ini kurang dari 5%. Karena kurang dari 5% berarti H0 ditolak. Sedangkan H1 diterima. Nah, kita lihat hipotesisnya. H0 ini ditolak, yang diterima adalah H1. Artinya persamaan kita adalah termasuk linier atau ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, karena ada pengaruhnya, tadi kan saya tunjukkan positif atau negatif. Yang dilihat dari sini tadi, ini positif, berarti bisa kita simpulkan bahwa
Variabel X, yaitu keterampilan proses, berpengaruh positif terhadap variabel Y, yaitu prestasi belajar. Jadi kita bisa menyimpulkan ada pengaruhnya atau tidak? Ada. Kalau ada, pengaruhnya positif atau negatif? Ini positif, dilihat dari koefisien tadi yang ada di sini. Sedangkan pertanyaan selanjutnya, kalau ada pengaruhnya, berapa persen sih pengaruhnya? Yang kita lihat adalah di tabel model summary. Interpretasi hasil, karena H0 ditolak dan H1 diterima, maka analisis dapat dilanjutkan untuk melihat besar pengaruh X terhadap Y. Yang kita lihat adalah pada determinasi R square. Ini tabelnya R square di sini. Jangan sampai salah. Jangan hanya R saja yang dilihat, R square 0,709. Dari output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,709 atau 70,9%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel X, yaitu keterampilan proses, mempengaruhi variabel Y, berpengaruh positif tadi ya, sebesar 70,9%, yaitu, dan sisanya 29,1%. Variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak masuk dalam penelitian kita. Nah, sampai di sini hasil penulisan hasil uji regresi sederhana. Jadi kalau kita tulis secara sistematik, ini mulai dari soalnya, uji prasyarat, ada normalitas, ada homogenitas, uji analisis regresi sederhananya, ditulis secara rapi seperti ini, dan selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar atau bisa lewat email atau langsung lewat WA. Saya cukupkan. Semoga ada manfaatnya. Jika ada masukan, silahkan. Kami tunggu masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.